Ketika mendengar nama Qatar, orang mungkin langsung teringat pada Piala Dunia 2022 yang sukses menggemparkan dunia, atau pada status negara mungil di Teluk yang kaya luar biasa karena cadangan gas alamnya. Namun belakangan ini Qatar membuat langkah yang jauh lebih mengejutkan dari sekedar hajatan olahraga. Investasi raksasa senilai 150 miliar dolar Amerika di benua Afrika. Angka ini bukan main-main. Jika dikonversi, nilainya mencapai lebih dari 2.400 triliun rupiah, sebuah jumlah yang mampu mengguncang peta geopolitik dunia. Apalagi arah investasi ini tidak sembarangan. Qatar memilih untuk masuk ke sektor-sektor strategis Afrika, mulai dari energi, infrastruktur, pertanian, hingga teknologi. Disinilah letak persoalan besar bagi Amerika Serikat yang selama berpuluh-puluh tahun menjadikan Afrika sebagai salah satu wilayah dominasi ekonominya. Pertanyaannya, mengapa investasi Qatar ini bisa dianggap ancaman bagi dominasi ekonomi Amerika Serikat? Mari kita bongkar satu persatu. Sebelum masuk strategi Qatar, penting untuk melihat konteks Afrika sendiri. Benua ini sering disebut sebagai benua masa depan. Pasalnya, Afrika punya sumber daya alam melimpah, emas, minyak, gas, uranium, hingga mineral kritis seperti kobalt dan litium yang menjadi bahan utama industri baterai listrik. Namun selama ini kekayaan itu justru lebih banyak mengalir keluar. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat menjadikan Afrika sebagai ladang eksploitasi. Perusahaan multinasional Amerika Serikat dan Eropa menanam modal, tapi keuntungan lebih banyak kembali ke negara asal, bukan ke rakyat Afrika. Dominasi ini tidak hanya ekonomi, tapi juga politik. Amerika menggunakan kekuatan militernya, termasuk lewat jaringan pangkalan dan operasi rahasia, untuk mengamankan kepentingan ekonominya. Tidak heran jika banyak masyarakat Afrika mulai muak dan mencari mitra baru yang dianggap lebih adil. Qatar masuk Afrika bukan dengan gaya kolonialis seperti Barat. Mereka menawarkan kemitraan yang disebut win-win solution. Maksudnya, investasi bukan sekedar untuk menguras sumber daya, melainkan juga untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Afrika. Bayangkan dana 150 miliar dolar itu disebar ke berbagai sektor. 1. Energi dan gas. Qatar punya pengalaman seperti eksportir gas alam cair, LNG terbesar dunia. Di Afrika, mereka ingin mengembangkan proyek serupa, terutama di Mozambik, Nigeria, dan Senegal. Ini membuat negara-negara Afrika berpotensi jadi pemain besar energi global, bukan sekedar pemasok mentah. 2. Pertanian. Qatar menanamkan modal besar di lahan pertanian Afrika, terutama Sudan dan Ethiopia, untuk produksi pangan. Modalnya bukan ambil lalu bawa pulang seperti Barat, tapi membangun sistem irigasi hingga pabrik pengolahan. 3. Infrastruktur. Jalan, pelabuhan, bandara, dan kereta cepat menjadi target utama. Qatar sadar tanpa infrastruktur, pertumbuhan Afrika akan selalu terhambat. 4. Teknologi dan keuangan. Qatar Investment Authority (QIA) menargetkan pusat-pusat teknologi Afrika seperti Nairobi dan Lagos. Mereka ingin menjadikan Afrika sebagai basis inovasi, bukan sekedar konsumen. Dengan modal ini, Qatar berhasil membangun citra sebagai mitra baru yang lebih peduli pada pembangunan jangka panjang Afrika. Lalu, bagaimana ini bisa mengancam dominasi ekonomi Amerika? Pertama, Afrika adalah pasar masa depan. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa dan pertumbuhan tercepat di dunia, benua ini adalah ladang emas bagi siapapun yang bisa menguasainya. Amerika selama ini merasa nyaman karena minim pesaing, namun masuknya Qatar dengan modal raksasa membuat Amerika Serikat tidak lagi bebas bermain. Kedua, sektor energi. Amerika mengandalkan akses energi murah dari Afrika untuk menopang industrinya. Jika Qatar menguasai pangsa besar gas dan minyak Afrika, maka Amerika Serikat harus berhadapan dengan pesaing yang punya modal, pengalaman, dan pengaruh diplomatik kuat. Ketiga, kredit geopolitik. Banyak pemimpin Afrika muak dengan pola intervensi Amerika Serikat. Sementara Qatar menawarkan alternatif tanpa syarat politik yang terlalu mengekang. Ini membuat Amerika kehilangan kartu kendali yang sama ini dipakai untuk mengatur arah kebijakan negara-negara Afrika. Yang membuat Amerika semakin resah adalah kenyataan bahwa Qatar tidak berdiri sendirian.
Langkahnya sejalan dengan gerakan global yang semakin menantang dominasi Barat, terutama melalui poros baru seperti BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Meski Qatar bukan anggota BRICS, strategi investasinya di Afrika sejalan dengan kepentingan China dan Rusia yang juga memperkuat pengaruh di sana. Bayangkan jika Qatar dengan kekuatan finansialnya bergabung dalam arus besar ini, Amerika benar-benar kehilangan pijakan. Apalagi Qatar punya jaringan global melalui Qatar Investment Authority yang selama ini sudah menanam modal di Eropa, Asia, dan Amerika sendiri. Dengan diversifikasi ke Afrika, mereka seolah membuka front baru dalam pertarungan ekonomi global. Jangan lupakan faktor lain, identitas Islam. Qatar adalah negara Muslim yang dikenal aktif dalam diplomasi dunia Islam. Di Afrika, sebagian besar penduduknya juga Muslim, terutama di Afrika Utara dan Sub-Sahara Barat. Kedekatan ini membuat Qatar lebih mudah diterima dibandingkan Amerika yang sering dianggap membawa agenda Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Sentimen keagamaan ini bisa menjadi perekat yang kuat untuk membangun kerjasama jangka panjang. Dengan kata lain, Qatar tidak hanya membawa uang, tetapi juga membawa kedekatan emosional dan kultural yang tidak dimiliki Amerika. Tentu saja Amerika tidak akan diam. Mereka punya sejarah panjang dalam menghadapi pesaing di Afrika, mulai dari kudeta, operasi intelijen, hingga manipulasi ekonomi. Bisa jadi ke depan kita akan melihat tekanan politik terhadap Qatar atau terhadap negara-negara Afrika yang paling dekat dengan Qatar. Namun berbeda dengan pesaing lain, Qatar punya kelebihan, kekayaan finansial yang luar biasa, dan dukungan diplomatik luas. Negara ini juga menjaga hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk dengan Amerika Serikat sendiri. Jadi akan sulit bagi Washington untuk secara terang-terangan melawan Qatar tanpa menimbulkan resiko diplomatik besar. Apakah benar investasi Qatar bisa mengakhiri dominasi ekonomi Amerika Serikat di Afrika? Jawabannya sangat mungkin. Pertama, skala investasi Qatar jauh melampaui program bantuan Amerika Serikat di Afrika yang selama ini lebih banyak simbolis. Jika Amerika Serikat menggelontorkan dana ratusan juta atau beberapa miliar dolar, Qatar langsung menembak dengan 150 miliar dolar. Angka ini terlalu besar untuk diabaikan. Kedua, modal kerjasama. Qatar lebih sesuai dengan aspirasi rakyat Afrika. Mereka ingin pembangunan nyata, bukan sekedar hutang berbunga atau program yang syarat-syarat politik. Ketiga, efek domino. Jika investasi Qatar sukses, negara lain di Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bisa ikut-ikutan. Artinya, kekuatan finansial Teluk akan bersatu, semakin memperkecil ruang Amerika. Sejarah mencatat dominasi ekonomi suatu negara atau blok tidak pernah abadi. Dulu Inggris menguasai dunia, lalu digantikan Amerika. Kini tanda-tanda dominasi Amerika juga mulai goyah. Investasi Qatar sebesar 150 miliar dolar di Afrika hanyalah salah satu babak dari cerita besar ini. Namun babak ini penting karena menandai munculnya kekuatan baru dari dunia Arab yang berani menantang hegemoni lama. Afrika tidak lagi mau menjadi penonton. Dengan mitra seperti Qatar, mereka berpotensi bangkit menjadi pusat ekonomi dunia. Dan jika itu terjadi, maka era Pak Americana di Afrika bisa benar-benar berakhir.